البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadisul hadiyata asyra wa an Atha ibni Abi Rabah rahimahullah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ala urikam ra'atan min ahlil jannah. Maukah engkau untuk aku tunjukkan kepadamu, aku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga. Ala, ini akan kita bahas besok di dalam kitab Nahwu itu insyaallah sesuai dengan urutannya. Ini istilahnya adalah apa? Harfu ard. Ard artinya apa? Penawaran. Maukah? Ala mau. Faqultu bala, tentu saya mau. Faqal hadhil mar'atus sauda, dia adalah wanita yang hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usra, saya ini sering kemasukan jin. Wa inni atakasyaf, dan saya itu tersingkap aurat saya kalau jin sudah masuk. Fada'ullaha ta'ala li, maka doakan kepada Allah Ta'ala untuk saya. Faqal in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu mau kamu sabar dan kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyak, kalau kamu mau juga, kalau kamu menginginkan, aku akan mendoakan Allah Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Faqalat asbir, maka dia mengatakan saya milih untuk bersabar. Faqalat inni atakasyaf, dia mengatakan tapi saya ini tersingkap aurat saya. Fada'ullaha li alla atakasyaf, maka doakanlah kepada Allah untuk saya agar aurat saya tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Rasulullah SAW mendoakan dia. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa itu? Jawazu ta'yini ahadin, ta'yini syakhsin bikauni min ahlil jannah, tapi apa? Bitansis minal Qur'an awis sunnah. Boleh kita memastikan seseorang itu adalah penduduk surga, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah, bahwasanya memang orang ini penduduk surga. Seperti siapa? Seperti Al-Asyarah Al-Mubasyarun lahum bil jannah. Demikian pula apa? Demikian pula Aisyah, Khadijah, dan seluruh istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil-dalil yang memang menunjukkan itu. Adapun pada asalnya kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita memastikan si fulan ini penduduk surga. Apalagi sampai membuat apa? Visa, nggak tahu kita. Ternyata visanya nggak ada gunanya. Bisa. Iya, paspornya juga. Baik. Kemudian faedah yang kedua yaitu apa? Bolehnya menceritakan nikmat orang lain kepada seseorang untuk apa? Sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Agar apa? Agar kita mencontoh dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara faedah dari ibrah adalah apa? Kita mengambil pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu yang soleh agar kita mencontoh mereka dengan harapan kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala sebagaimana yang Allah janjikan kepada mereka. Karena al-musyarakah fil amal taqtadi al-musyarakah fil jaza'. Persekutuan di dalam amalan itu menuntut apa? Persekutuan di dalam pahala juga. Tetapi walaupun kita jelas kita nggak yakin kalau pahala kita sama dengan pahala orang-orang soleh yang hebat-hebat itu, tetapi apa? Kita berharap kita bisa menyusul mereka sampai ke tempat mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang kisah Al-Hasan Al-Basri. Ada seseorang tanya kepada beliau, sesungguhnya mereka yaitu para salaf, para sahabat, Al-Hasan Basri ketemu sahabat. Mereka para sahabat itu, mereka naik kuda-kuda yang hebat dan telah mendahului kita ke sana. Gimana ini? Maka Al-Hasan Basri mengatakan, walaupun kita hanya naik keledai, kalau jalannya sama, kita bisa menyusul mereka nanti. Sampai ujungnya sama, mereka akan berhenti di suatu tempat, kita akan menyusul mereka. Yang penting jalannya benar. Kalau jalannya sudah salah, ya jangan harap.
Jadi nggak masalah walaupun langkah kita sebisa-bisanya, yang penting langkahnya sudah benar jalurnya. Tayyib. Kemudian juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah hadis yang pernah kita lewati di awal-awal tentang masalah niat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada apa? Bentuk tubuh kalian, wujud-wujud fisik kalian ataupun juga harta kalian. Tetapi Allah melihat kepada apa? Hati kalian dan amalan kalian. Jadi tidak masalah di dunia kita ini kulitnya hitam atau putih atau merah atau coklat atau yang lain-lain. Tetapi apa? Yang penting adalah amalan kita dan hati kita baik. Maka nanti kita akan masuk surga. Kalau amalannya baik, nanti di surga kita akan mendapatkan apa? Wajah yang putih, aroma yang harum dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, para penduduk surga berkata kepada Allah Ta'ala, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, dan seterusnya. Jadi walaupun di dunia ini wanita tersebut yang julukannya adalah Ummu Zufar, wanita ini, sahabiat ini Ummu Zufar, beliau kulitnya hitam, tetapi itu hanya sekitar di dunia, di surga lain nanti. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, saya ini mengalami sorak. Sorak itu ada dua. Sorak yang pertama adalah sorak yang marot, yaitu penyakit semacam penyakit ayan. Makanya sebagian penerjemah menerjemahkan ini sebagai penyakit ayan. Apa itu ayan? Ayan yaitu gimana ya? Yang karena apa? Gangguan di otak yang membuat akalnya itu bisa hilang. Kemudian apa itu? Terkadang muncul buih di mulutnya dan sebagainya. Oh, bukan moyan dia. Apa istilah kita di dulu sini? panggil gila babi. Nggak tahu. Tapi kurang lebih demikian. Dia macam Dia jadi semacam itu ya. Agak kaku-kaku dan nggak sadar, badannya bergetar. Yang itu kemasukan jin tuh. Enggak. Itu adalah apa? Karena penyakit. Karena penyakit. Tarik bisa tarik. Kenapa? Tarik dia panggil macam. Sebabnya apa kalau dia gitu? bubui. Itu Syaraf atau dia jegang habis semua Tegang. urat-urat saraf dia tegang semua. itu kan dan masukkan jin. bisa disembuhkan, insya Allah katanya bisa disembuhkan. Ma'ruf di Indonesia Itu katanya sebab- ini itu bisa disembuhkan sebab penyakit demam itu. Bukan demam. epilepsi ya? Bukan. Sebagian bilang epilepsi, ayan. Epilepsi. Epilepsi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sor'un jinni, yaitu maksudnya di sini sorok itu adalah apa? Kemasukan jin. Maka bagaimana kita merojihkan yang benar ini sekedar penyakit ayan yaitu epilepsi ataukah dia itu kemasukan jin? Karena para penerjemah mereka berselisih tentang ini. Tapi yang benar adalah apa? Hadis itu dijelaskan dengan hadis yang lain. Makanya di dalam lafaz yang lain apa ini? Disebutkan wanita ini mengatakan wadakal khabis kada wa kada. Yaitu apa? Si jin yang busuk itu berbuat begini dan begini terhadapku sampai aku jadi mengalami begini. Menunjukkan apa? Ini adalah karena penyakit Jin. adalah karena apa? Kemasukan jin. Kemudian apa? Dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang soleh sendiri diuji dengan penyakit, diuji dengan perkara-perkara yang menyakitkan di dunia dan sebagainya. Bukan berarti apa? Orang soleh itu tidak mendapatkan ujian. Kemudian wa inni atakasyaf, dan akibatnya adalah aurat saya terbuka karena tidak sadar bergerak ke sana kemari. Fada'ullah ta'ala li. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya tawasul dengan doa orang soleh. Orang soleh yang ada di situ, yang hadir, yang masih hidup dan sebagainya. Itu boleh. Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak melarang dan tidak mengingkari. Bahkan nanti mendoakan, tetapi mendoakan seperti yang diminta terakhir nanti. Maka Rasulullah mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah. Ini syahid yang diinginkan oleh Syekh oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya barang siapa sabar dalam menghadapi musibah, maka dia akan mendapatkan apa? Surga. Apakah maksudnya sabar itu dia tidak perlu berobat? Boleh dia berobat dan disyariatkan untuk berobat sebagaimana di hadis di Sahih Musnad, ya ayyuhan nas tadawau fa innallaha la yunzil da'an illa anzala ma'ahu shifaa. Dawaan. Wahai manusia, hendaknya kalian berobat karena Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Jadi kesabaran itu tidak bertentangan dengan apa? Mencari obat.
Cuma apa? Memang lebih baik kita jangan minta doa karena nanti masuk dalam apa? Istirqa, thalabur ruqyah. Sementara ini menyebabkan apa? Kita akan kehilangan kesempatan untuk apa? Termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena ini jelas dia minta ruqyah, minta didoakan. Ruqyah artinya doa. Minta didoakan agar sembuh. Maka Rasulullah apa itu memberikan pilihan, kalau kamu mau kamu sabar, jangan minta doa kesembuhan. Karena apa? Walaupun ini tidak dosa tapi apa? Mengurangi kesempurnaan ketawakalan. Maka hendaknya apa? Kalau kita mengalami itu sudah kita ruqyah diri sendiri, cari obat-obat yang lain tanpa minta ruqyah orang lain. Itu masuk dalam kesabaran. Tapi kalau orang tu minta ruqyah tapi dia belum diruqyah, dia macam ada ni lah harapan lagi lah. Kalau dia tidak punya ilmunya maka dia dimaafkan. Tapi kalau dia sudah punya ilmu dan milih itu ya berarti itu pilihan dia untuk tidak mendapatkan janji yang 70.000 itu. Ya sama. Kalau tidak tahu namanya tidak tahu, dimaafkan. Dulu juga apa? Para sahabat tidak tahu masalah ini, masalah itu, kemudian dikasih tahu. Kalau orang ruqyah dia tanpa diminta macam seorang. Nah, itu yang seperti dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah nggak minta. Cuma Jibril datang, Jibril tanya, "Kamu sakit wahai Muhammad?" "Iya." Kemudian Jibril yang langsung meruqyah, bismillahi arqiq dan sebagainya itu. Maksudnya dia tahu dah ada ilmu tapi dia minta, tapi orang tu tak ruqyah dia. Ya, dia sudah minta. Oh, maksudnya dia minta je dah kena. Dia sudah minta, dia sudah beramal. Sudah beramal melanggar hadis tadi. Terserah dia nanti sukses atau enggak itu case lain. Sukses orang ngasih dia atau enggak. Maksudnya sudah lafaz tu sudah minta lah tau. Dia sudah minta, dia sudah berbuat. Rasulullah mensyaratkan apa? Dia berbuat. Bukan syaratnya dia berhasil mencari orang yang meruqyah atau tidak, bukan. Tapi dia berbuat, minta ruqyah. Dalam keadaan sudah tahu ilmunya. Ya tentunya berarti apa? Melanggar hadis tadi. Tapi kalau yang macam anak-anak kita yang sakit kita letak ubat, kita baca-bacakan tu Dia nggak minta. dah minta kan? Dia nggak minta. Nah, kita yang dapat pahala. Namanya istilahnya muhsin. Kita yang berbuat kebaikan, meruqyah orang tanpa kita minta. Makanya bagusnya apa? Kalau kita tahu ada sahabat yang sakit, ini sebenarnya perlu diruqyah, langsung kita ruqyah tanpa nunggu dia meminta. Kasihan kalau dia meminta. Tayyib. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, tanpa Sa'ad bin Ubadah minta, langsung Rasulullah mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, dan seterusnya itu. Tanpa Sa'ad meminta. Kemudian wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyak. Kalau kamu mau, maka aku akan mendoakan Allah Ta'ala untuk menyembuhkanmu. Ternyata dia milih apa? Asbir, saya milih sabar. Maka di sini menunjukkan apa? Seperti yang disebutkan oleh siapa itu? Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam kitab apa yang bukan Al-I'tisam, Al-Muwafaqat dalam usul fikih, bahwasanya rata-rata para sahabat mereka memilih apa? Memilih azimah, bukan memilih rukhsah. Sebenarnya ada rukhsah, kalau mau minta didoakan, didoakan. Tetapi apa? Mereka memilih azimah, memilih apa? Hukum yang asli, yaitu apa? Sesuatu yang lebih berat. Tidak mengambil keringanan. Seperti ini, wanita ini walaupun sudah susah payah, dia milih untuk sabar demi mendapatkan surga. Ini adalah keutamaan para sahabat. Tapi kemudian apa? Dia mengatakan inni atakasyaf. Tapi saya apa? Aurat saya tersingkap gara-gara si khabis tadi. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Maka doakanlah kepada Allah untuk saya agar tidak tersingkap. Kemudian Rasulullah mendoakan dia. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya minta doa untuk yang lain-lain itu tidak apa-apa. Bukan minta untuk kesembuhan. Bukan untuk didoakan kesembuhan, yaitu jadi ruqyah. Tapi doa yang lain didoakan agar jangan sampai aurat tersingkap, didoakan agar saya mendapatkan keberuntungan, itu enggak masalah. Dan dari hadis ini disebutkan di dalam beberapa syuruhat besarnya rasa malu para sahabiat. Walaupun keadaannya adalah dia tidak dosa karena sudah di luar akalnya untuk apa? Untuk menjaga aurat. Kondisi sudah di luar akal, dia terganggu oleh setan. Tapi tetap dia itu malu. Menunjukkan apa? Besarnya rasa malu para sahabiat untuk auratnya tersingkap. Sampai dalam perkara yang darurah pun mereka berusaha untuk jangan sampai auratnya tersingkap. Ini beda dengan apa? Orang-orang di zaman sekarang. Tanpa dimasuki jin mereka akan buka auratnya sendiri dah. Ajaib. Memang beda jauh. Gitu pengen masuk surga. Memang ajaib. Bukan masuk surga, tapi Rasulullah bilang apa? Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Mereka itu adalah berpakaian tapi telanjang dan menggoyangkan hati para laki-laki. Laki-lakinya juga banyak yang menjadi setan juga. Kemudian apa? La yajidna rihal jannah wala yadkhulnaha. Mereka tidak akan mencium bau surga dan tidak akan masuk ke dalam surga.
Naudzubillah. Sementara yang ini dalam keadaan darurah, milih sabar demi masuk surga. Dan minta didoakan agar auratnya tetap tertutup. Kemudian fada'alaha. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu memang dermawan, tidak suka untuk apa? Diminta kemudian beliau menolak. Sebagaimana datang dalam hadis apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Imam Muslim. Dikatakan apa itu? Karena Rasulullah SAW la yaruddu sa'ilan. Rasulullah itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Seperti ini beliau diminta ya sudah beliau mengabulkan. Hanya saja beliau apa? Menyarankan yang lebih baik. Jangan minta kesembuhan tapi boleh minta yang lain. Minta doa kesembuhan tapi minta doa yang lain. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ya, masuk tadi tu tidak mencoba surga, tak masuk surga terus ke? Bagaimana? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Ya selama waktu yang Allah inginkan untuk menyiksa dia nggak akan mencium bau surga. Tapi kalau nanti sudah selesai dihukum, ya dia boleh masuk lagi. Boleh memasuki surga. Kalau hukumannya sudah selesai. Selesai dengan syafaat atau yang lain.